Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Andini dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik keempat, yaitu hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Andika Lutfi Triyono, dengan rekan saya Bapak Ashari Basri, serta Bapak Arhim Maulana Putra. Nah, untuk struktur presentasi kami meliputi 4 bagian, di mana yang pertama kami membahas stormwater management dan pengendalian banjir dalam green infrastructure, lalu definisi, jenis, desain prinsip, desain step, dan benefit dari rain gardens, swale, dan bioswales. Lalu yang ketiga ada peningkatan kualitas air infiltrasi, serta yang terakhir studi kasus dalam dan luar negeri terkait pengelolaan air berdasarkan prinsip green infrastruktur. Masuk ke topik pertama, stormwater management dan pengendalian banjir dalam green infrastruktur. Di sini pengelolaan air hujan di area perkotaan secara terintegrasi yang bertujuan mengendalikan volume, kecepatan aliran, dan kualitas air agar dapat mencegah terjadinya banjir lokal dan pencemaran lingkungan. Pendekatan ini mengutamakan pengurangan limpasan air di sumbernya, penahanan air di dalam fasilitas penampungan sementara, serta penyaringan polutan dan pengembalian air ke siklus alam melalui peresapan ke tanah. Dengan demikian, manajemen stormwater tidak hanya berfokus mengalirkan air hujan secara cepat, tapi juga memanfaatkan air hujan sebagai sumber daya yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Lalu untuk pengendali banjir ini merupakan kegiatan rekayasa yang mencakup pengenalan debit banjir, isolasi daerah genangan, dan pengurangan elevasi air banjir melalui metode struktural dan non-struktural. Di mana metode struktural itu melibatkan bangunan teknis seperti dam, tanggul, dan saluran pengendali untuk mengurangi debit dan elevasi banjir secara fisik. Lalu ada metode non-struktural, itu tuh berfokus pada pendekatan non-teknis seperti penghijauan das, perencanaan tata ruang, dan edukasi masyarakat untuk mitigasi banjir. Di sini terdapat dua gambar, di mana gambar kanan dan kiri itu menunjukkan praktik terbaik pengelolaan limpasan hujan di kawasan pemukiman, tetapi dengan skala dan fungsi yang sedikit berbeda. Untuk di gambar kiri ada corner street basin, itu tuh sekitar persimpangan jalan yang didesain sebagai cekungan resapan kecil untuk menampung limpasan dari jalan dan trotoar, di mana air hujan dari gutter atau trotoar ke cekungan vegetasi, kemudian disaring melalui lapisan tanah vegetatif, media filtrasi, dan kerikil sebelum sebagian meresap ke tanah dan sisanya masuk ke sistem drainase kota. Sedangkan untuk gambar kanan menunjukkan stormwater load dry. Itu tuh berupa bidang lahan yang lebih luas yang berfungsi sebagai area penyimpanan sementara dan resapan limpasan dari area sekitar. Air hujan yang mengalir ke dalam ditahan sementara di permukaan, lalu meresap melalui vegetasi dan lapisan tanah hingga mengisi air tanah serta mengurangi debit yang masuk ke jaringan drainase konvensional dan risiko genangan air di hilir. Lalu berikutnya ada konsep dasar mengenai stormwater management serta pengendalian banjir dan tujuan stormwater management dan pengendalian banjir dalam green infrastruktur. Yang pertama ada stormwater management. Ini tuh melibatkan peniruan siklus hidrologi alami dengan tujuan memperlambat, menampung, dan menyerap limpasan air hujan untuk mencegah banjir dan memperbaiki kualitas air. Pengendalian banjir dalam green infrastruktur ini berfokus pada pengurangan aliran permukaan melalui infiltrasi, retensi, serta penundaan puncak limpasan, seperti yang dilakukan oleh sistem bioretention dan swale, yang mengurangi limpasan dan memperlambat aliran hujan sehingga menghindari kenaikan debit sungai yang tiba-tiba. Berikutnya ada pengendalian banjir, berfokus pada pengurangan aliran permukaan melalui infiltrasi, retensi, dan penundaan puncak limpasan air. Berikutnya ada tujuan dari stormwater management dan pengendalian banjir dalam green infrastruktur. Tujuannya yaitu mengurangi risiko banjir dengan mengurangi volume dan kecepatan limpasan, memperbaiki kualitas air,
menahan dan memperlambat aliran sehingga partikel dan polutan dapat mengendap. Lalu menyediakan fungsi ekologis tambahan seperti habitat hijau dan ruang terbuka yang meningkatkan kualitas hidup perkotaan. Nah, di sini juga pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, mengurangi risiko banjir, meningkatkan daya serap tanah, dan kenyamanan lingkungan. Lalu dampak negatifnya yaitu biaya yang tinggi untuk infrastruktur dan pemeliharaan sistem drainase, serta ketidakaktifan jika tidak terintegrasi yang menyebabkan genangan mungkin berkelanjutan, serta gangguan ekosistem jika rekayasa tidak ramah lingkungan. Lalu masuk ke topik kedua, definisi, jenis, desain prinsip, desain step, dan benefit dari rain gardens, swale, and bioswale. Nah, untuk rain gardens atau taman hujan, rain gardens adalah cekungan dangkal yang dibuat secara berpenanaman tumbuhan yang berfungsi menangkap dan meresapkan air limpasan hujan sambil menyaring polutan melalui tanah dan vegetasi. Ini tuh meniru proses hidrologi alami. Jenis rain garden juga meliputi tipe basin atau cekungan sederhana, berm enclosed atau dengan pinggiran naik, dan multi-tiered untuk lereng. Prinsip desain utamanya adalah memastikan laju infiltrasi dengan minimum 0,2 inci per jam. Dasar cekungan datar untuk penampungan air dari 12 sampai 48 jam, serta lapisan tanah campur pasir, kompos, dan tanah atas. Nah, nyambung ke topik yang barusan, jenis-jenis tanaman hujan, yaitu ada basin style, di mana rain garden juga berupa cekungan dangkal sederhana yang berfungsi sebagai penampung limpasan air hujan. Berikutnya ada berm enclosed, itu tuh rain garden dengan pinggiran yang ditinggikan untuk menahan air agar tidak langsung mengalir keluar. Lalu yang terakhir ada multi-tiered atau bertingkat. Nah, rain garden juga didesain bertingkat atau berundak sesuai untuk lahan dengan kemiringan atau lereng. Berikutnya ada manfaat dari rain garden. Untuk yang pertama, untuk peningkatan kualitas air. Nah, ini tuh sebagai penyaring polutan. Rain garden secara efektif menghilangkan polutan dari limpasan air hujan seperti sedimen, nutrisi berlebih, dan sebelum air mencapai sungai atau badan air alami. Lalu ada pengurangan limpasan air hujan dan pengendali banjir. Ini dengan menampungnya air hujan di permukaan, memperlambat aliran, serta meningkatkan infiltrasi sehingga beban pada saluran drainase dan risiko banjir lokal menurun. Berikutnya ada pengisian air tanah atau groundwater recharge. Ini tuh dengan mendorong air untuk menyusup perlahan ke dalam tanah, rain garden membantu mengisi kembali cadangan air tanah atau aquifer lokal yang penting untuk pasokan air jangka panjang. Lalu berikutnya ada lingkungan dan ekologi. Menyediakan habitat dan sumber makanan yang berharga bagi serangga seperti lebah dan kupu-kupu, burung terutama ketika menggunakan tanaman asli. Lalu berikutnya ada estetika dan ekonomi. Rain garden juga dirancang agar menarik secara visual, menambah keindahan dan nilai estetika. Lalu next untuk desain prinsipnya, terlihat dari gambar kanan bawah bahwa itu ada yang pertama mungkin ada vegetasi. Nah, itu menggunakan tanaman tahan basah dan juga kering yang membantu proses penyerapan air atau evapotranspirasi dan filtrasi polutan. Lalu ada campuran tanah rekayasa. Nah, campuran tanah rekayasa ini lapisan media tanam yang dioptimalkan untuk memfasilitasi infiltrasi air ke tanah di bawahnya. Lalu ada cekungan dangkal. Nah, untuk cekungan dangkal ini, bentuk cekungan ini berfungsi untuk menampung air hujan sementara, serta memperlambat aliran dan membiarkan air meresap perlahan. Lalu air meresap ke tanah. Proses ini proses hidrologi utama yang mengisi kembali air tanah atau recharge groundwater. Lalu ada permukaan kedap air. Sumber limpasan air hujan yang dialiri menuju taman hujan. Ukuran taman hujan idealnya 20 hingga 30% dari luas permukaan kedap air. Berikutnya ada konsep dasar swale.
Nah, ini tuh dalam konteks green infrastruktur adalah saluran terbuka dangkal yang ditanami vegetasi seperti rumput, semak, dan pohon. Berfungsi menangkap, memperlambat, dan meresapkan limpasan air hujan dari permukaan keras untuk mengurangi banjir dan menyaring polutan sebelum air kembali ke tanah. Swales ini sering digunakan sebagai bagian dari sistem pengelolaan air hujan yang ramah lingkungan, menjadi alternatif yang relatif murah dan efektif dibandingkan infrastruktur tradisional seperti saluran beton dan pipa. Berikutnya ada jenis-jenis well atau vegetative swell. Yang pertama ada dry swells. Ini tuh saluran kering yang mengandalkan infiltrasi penuh ke tanah permeabel tanpa genangan permanen air. Cocok untuk lahan dengan tingkat infiltrasi yang cukup tinggi. Serta ada wet swell. Ini tuh saluran basah yang mempertahankan air di atas muka air tanah, mendukung vegetasi lahan basah dengan retensi lebih lama untuk pengelolaan biologis intensif. Lalu untuk jenis berdasarkan vegetasi ada grass swells. Itu menggunakan rumput padat untuk memperlambat dasar dan filtrasi sedimen. Lalu berikutnya ada prinsip desain. Prinsip desain ini memastikan swells berfungsi secara efektif dalam mengelola air hujan. Yang pertama, kemiringan longitudinal rendah, dasar saluran datar, lereng samping stabil, vegetasi padat atau native, contohnya rumput dan semak-semak, serta check dam, weirs untuk distribusi aliran dan retensi, serta tanah berpasir atau loam dengan infiltrasi minimal 0,5 cm per jam. Saya mengambil sumber ini dari EPA. Lalu berikutnya ada konsep dasar bioswale. Bioswale ini adalah saluran drainase dangkal berbentuk cekungan landai yang ditanami vegetasi untuk mengolah, menahan, dan menyerap air hujan sebelum dialirkan ke saluran lain. Sistem ini bekerja sebagai kombinasi saluran dan area resapan, sehingga debit puncak berkurang dan kualitas air meningkat. Lalu ada jenis-jenis bioswale. Yang pertama, bioswale berumput atau grass bioswale. Lalu ada bioswale bervegetasi, campuran, serta yang terakhir bioswale basah. Eh, Ukuran dan kemiringan bioswale disesuaikan dengan lahan dan debit aliran dengan kemiringan sisi umumnya 1 hingga 5% dan luas minimal sekitar 1% dari luas area tangkapan limpasan agar efektif sebagai media infiltrasi dan pengolahan air. Lalu di kanan ada gambar prinsip desain dari bioswale tersendiri. Saya mengambil sumber dari Rucika. Yang pertama, bioswale dirancang dengan bentuk trapesium atau parabola dengan kemiringan sisi antara 1 hingga 5% untuk mengelola aliran air dan mencegah erosi. Lalu ada media tanah harus memiliki infiltrasi minimal 0,5 inci per jam. Sering diperbaiki dengan pasir untuk meningkatkan kemampuan rembesannya. Lalu ada vegetasi. Vegetasi yang dipilih harus tanaman asli yang berakar dalam dan tahan terhadap kondisi basah dan kering agar mendukung infiltrasi dan pengolahan polutan secara alami. Nah, untuk desain stepnya, analisis data curah hujan, topografi, jenis tanah, dan volume limpasan. Bentuk saluran dengan kemiringan dan dimensi sesuai standar. Pasangan cek jika perlu. Lalu pilih dan tanaman vegetasi asli yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah lokal. Berikutnya rencanakan sistem drainase tambahan jika diperlukan. Lalu yang terakhir, sediakan rencana perawatan dan pemeliharaan berkala untuk menjaga kesehatan vegetasi dan fungsionalitas bioswale. Adapun manfaat dari bioswale yaitu mengurangi limpasan air hujan dan mengurangi polutan secara efektif melalui proses filtrasi dan biologis. Lalu ada mengendalikan risiko banjir dengan menahan dan meresapkan air hujan, serta untuk memperbaiki kualitas air dan mendukung keberlangsungan vegetasi hijau dan habitat bagi fauna lokal. Lalu sebagai alternatif infrastruktur hijau yang hemat biaya dibandingkan metode konvensional. Lalu berikutnya masuk ke topik ketiga, yaitu peningkatan kualitas air dan infiltrasi. Apa itu kualitas air dan infiltrasi? Yang pertama, dari peningkatan kualitas air,
Itu adalah proses untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis air agar sesuai dengan standar penggunaan tertentu, misalnya air minum, irigasi, atau ekosistem. Lalu berikutnya ada melibatkan penghilangan polutan seperti sedimen, nutrisi berlebih, serta mikroorganisme berbahaya. Untuk infiltrasi sendiri, proses fisika di mana air meresap ke dalam tanah melalui pori-pori dan celah. Lalu merupakan langkah kunci dalam mengisi kembali air tanah atau aquifer. Manfaat dan urgensi dari infiltrasi. Mengapa peningkatan kualitas air penting? Nah, manfaatnya yaitu mencegah penyakit menular seperti kolera dan tipes, lalu melindungi ekosistem seperti sungai dan danau agar tetap sehat dan lestari, membuat proses pengolahan air minum menjadi lebih mudah dan murah, serta untuk mengurangi biaya pengobatan dan meningkatkan hasil produksi, seperti pertanian dan industri. Urgensinya yaitu menghilangkan patogen yang dapat menyebabkan wabah penyakit serius dan kematian jika tidak ditangani segera, serta mencegah eutrofikasi atau ledakan alga karena kelebihan nutrisi dan masuknya polutan kimia beracun yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki dan hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu memastikan pasokan air minum yang stabil dan aman untuk populasi yang terus bertambah, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan kekeringan. Untuk yang terakhir, mencegah kerugian ekonomi besar akibat penurunan kesehatan tenaga kerja dan kerusakan hasil panen atau peralatan yang disebabkan oleh air berkualitas rendah. Lalu berikutnya ada peran vital dalam siklus hidrologi. Yang pertama, untuk pengisian air tanah. Infiltrasi adalah salah satu-satunya cara untuk mengisi kembali cadangan air tanah, sumber air utama saat musim kemarau. Lalu untuk mitigasi banjir, tanah yang mampu menyerap air mengurangi volume aliran permukaan atau runoff, sehingga mengurangi risiko dan dampak banjir. Lalu yang ketiga ada filtrasi alami. Saat air meresap, lapisan tanah berfungsi sebagai filter alami yang menyebabkan polutan dan sedimen, sehingga secara simultan meningkatkan kualitas air yang mencapai aquifer. Lalu yang terakhir ada mendukung vegetasi. Air tanah yang terisi menjaga kelembaban tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman, terutama di daerah yang kering. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Pak Ashari. Silakan, Pak. Baik, saya lanjutkan. Strategi peningkatan kualitas air di sini ada dua, yaitu teknologi pengolahan konvensional, yaitu koagulasi dan flokulasi, yaitu pengumpalan partikel kecil agar mudah diendapkan. Kemudian ada filtrasi, yaitu melewatkan air melalui media penyaring, pasir, dan karbon aktif untuk menghilangkan padatan tersuspensi. Kemudian ada disinfeksi, yaitu pembunuhan mikroorganisme menggunakan klorin atau radiasi UV. Kemudian ada praktik sumber tak tepat atau NPS control, yaitu yang pertama pengelolaan lahan pertanian, yaitu pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida. Kemudian yang kedua yaitu zona penyangga riparian, yaitu menanam vegetasi di sepanjang sungai untuk menyaring limpasan air. Teknik peningkatan filtrasi di sini ada yang pertama sumur resapan dan lubang biopori, struktur vertikal yang sengaja dibuat untuk menampung dan menyalurkan air permukaan langsung ke dalam tanah. Kemudian yang kedua yaitu paving permeable, material permukaan, jalan dan parkiran yang memungkinkan air hujan meresap ke lapisan di bawahnya, bukan mengalir di permukaan. Kemudian yang ketiga kolam retensi, yaitu cekungan yang dirancang untuk menahan air hujan sementara dan membiarkannya meresap perlahan ke dalam tanah atau mengalirkannya secara terkontrol. Kemudian yang keempat ada taman hujan, yaitu cekungan bervegetasi yang mengumpulkan limpasan air dari atap atau permukaan yang keras dan memprosesnya melalui tanah dan akar tanaman sebelum meresap. Kemudian ada kesimpulan dan hubungan timbal balik bahwa di integrasi kedua konsep ini ada sinergi kualitas dan infiltrasi, bahwa praktik infiltrasi yang baik, misalnya taman hujan, secara inheren meningkatkan kualitas air karena tanah berfungsi sebagai penyaring. Air yang diinfiltrasikan ke dalam tanah umumnya lebih bersih daripada limpasan permukaan. Kemudian ada pengelolaan terpadu, bahwa
pengelolaan air berkelanjutan harus selalu mengintegrasikan upaya memperlambat, membersihkan, dan meresapkan air. Kemudian ada pesan kuncinya bahwa peningkatan kualitas air dan peningkatan infiltrasi adalah dua sisi mata uang yang sama dalam mencapai ketahanan air dan ketahanan bencana. Baik, untuk studi kasus, ini ada dua studi kasus yang kami ambil. Yang pertama, pada studi kasus pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Minard dan koleganya pada tahun 2020. Penelitian ini memahami bagaimana masyarakat menilai dan berintegrasi dengan berbagai proyek green stormwater infrastruktur di kota Philadelphia dan Camden. Jadi fokus penelitiannya bukan pada aspek teknis hidrologi, tetapi lebih pada aspek sosial seperti persepsi publik, daya tarik visual, nilai rekreasi, aksesibilitas, dan kondisi pemeliharaan. Tujuannya adalah melihat sejauh mana GSI diterima, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat di lingkungan perkotaan. Adapun metodologi pada penelitian studi yang pertama ini dilakukan melalui 3 teknik utama. Pertama, observasi lapangan terhadap 238 proyek GSI untuk menilai kondisi fisik, pemeliharaan, signet, dan integrasi publik. Kedua, ada wawancara intercept dengan 50 responden untuk mengetahui persepsi, kekhawatiran, dan pengalaman mereka. Ketiga, seluruh data lapangan, foto, dan transkrip wawancara dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola sosial dalam penggunaan dan persepsi masyarakat terhadap GSI. Kemudian ada temuan pada studi kasus pertama. Dari hasil penelitian terlihat bahwa interaksi masyarakat lebih tinggi pada GSI yang berada di ruang komunitas seperti taman, sekolah, atau gereja, terutama bila dilengkapi tempat duduk dan desain vegetasi yang menarik. Sebaliknya, GSI yang berada di tepi jalan sering tidak disadari keberadaannya. Penelitian juga menemukan isu keadilan lingkungan di mana lokasi GSI yang kurang terawat umumnya berada di kawasan berpendapatan rendah. Selain itu, ketidakhadiran signet membuat masyarakat tidak memahami fungsi GSI sehingga sering terjadi salah penggunaan. Kemudian ada persepsi publik dan tantangan GSI, bahwa hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki tingkat familiaritas yang rendah terhadap berbagai jenis GSI, terutama tree trench dan filtration gallery. Banyak warga mengira GSI hanyalah taman biasa karena tidak ada signet. Beberapa kekhawatiran juga muncul seperti desain yang dianggap buruk, hilangnya lahan parkir, atau munculnya genangan setelah pembangunan. Teman-teman ini menunjukkan pentingnya desain yang informatif, mudah dikenali, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat. Kemudian implikasi studi pertama terhadap perencanaan GI. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menekankan bahwa signet harus menjadi bagian penting dari setiap proyek GSI. Signet yang jelas dapat meningkatkan pemahaman publik sekaligus mencegah vandalisme dan littering. Selain itu, integrasi GSI dengan ruang publik seperti taman atau area dengan akses pejalan kaki tinggi akan memberikan manfaat sosial yang lebih besar. Penelitian ini juga menegaskan bahwa tanpa pemeliharaan yang rutin, GSI dapat berubah menjadi sumber masalah baru, sehingga keberlanjutan pemeliharaan harus diprioritaskan. Next part. Kemudian untuk studi kasus kedua, itu berjudul model permeable pavement, Biswell dan planter box sebagai pengendalian genangan. Berdasarkan studi kasus kedua, ini membahas masalah genangan di permukaan padat di kota Medan. Pertumbuhan pemukiman yang cepat telah mengurangi ruang terbuka hijau dan area resapan, sehingga volume limpasan meningkat dan drainase exciting tidak dapat menampung air hujan yang deras. Akibatnya genangan sering terjadi
Dalam konteks ini, green infrastruktur dipilih sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan kapasitas resapan dan mengurangi beban drainase. Tujuan dan metode studi 2 yaitu penelitian ini bertujuan menentukan model GI yang paling sesuai untuk kawasan pemukiman padat di Medan. Pendekatannya bersifat deskriptif kuantitatif dan menggunakan paradigma positivistik. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi, wawancara, dan pengukuran seperti kedalaman genangan dan potensi infiltrasi. Hasilnya dianalisis dengan menilai kondisi lahan, tingkat limpasan, kenyamanan lingkungan, dan kemampuan infiltrasi lokasi. Kemudian komponen GI yang dianalisis, yaitu ada 3 model GI yang dianalisis dalam penelitian ini. Yang pertama, permeable pavement yang menggunakan material poros untuk memperbesar infiltrasi. Kemudian yang kedua, planter box yang cocok untuk kawasan sempit dan juga menambah estetika. Ketiga, base well yang merupakan saluran bervegetasi untuk menahan dan menyaring aliran permukaan. Ketiga jenis ini dipilih karena sesuai dengan kondisi ruang pemukiman padat di kota Medan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga model GI tersebut dapat mengurangi limpasan secara signifikan. Permeable pavement sangat efektif di area berperkerasan. Planter box efektif untuk area dengan keterbatasan ruang, sementara base well mampu mengalirkan dan menyaring limpasan sehingga mengurangi beban saluran drainase. Secara keseluruhan, kombinasi GI ini dapat diterapkan bersama untuk mencapai hasil yang terbaik. Adapun kesimpulannya bahwa dari kedua studi ini dapat kita simpulkan bahwa green infrastruktur tidak hanya menawarkan manfaat teknis berupa penurunan genangan, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat menentukan keberhasilannya. Studi pertama menyoroti pentingnya persepsi, pemeliharaan, dan signik, sementara studi kedua menunjukkan efektivitas teknis di dalam mengurangi limpasan di pemukiman padat. Oleh karena itu, implementasi GI harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut, yaitu teknis dan sosial, agar benar-benar memberikan manfaat yang optimal, khususnya di kota-kota berkembang seperti di Indonesia. Ini merupakan daftar pustaka yang kami ambil pada penyusunan materi kami. Sekianlah presentasi dari kelompok kami dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.